سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asyila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahil qadiril alim, an-nadiril halimil jawadil karim, ar-rabbil rahim, munazzilid dzikril hakim wal qur'anil azim, alal mab'uthi bid-dinil qawim was siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatimir risalah wal hadi min ad-dhalalah al-musharrafil mursali bi ashrafil kutubi ilal ajami wal arab, Muhammadin nabiyil ummiyil arabil amin, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa ala jami'il mu'minina wal mu'minat ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri yang saya cintai, dan semoga senantiasa Allah melimpahkan rahmat, ampunan dan ridha-Nya. Segala puji milik Allah, kita bersyukur kehadirannya dengan segala limpahan rahmat dan karunia yang terus bertabur kepada kita semua. Terkhusus kita diberikan satu kesempatan untuk tertadah tangan, bersujud syukur kehadiran Allah, mengharap kesejahteraan lahir dan batin, menata kehidupan lahir dan batin, menuju sebuah persiapan untuk kita kembali ke hadirat Allah, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Di tengah-tengah kegembiraan ada pula sebuah kesedihan, bahwa kita semua di sisi lain gembira bahwa kita telah bertaruh, telah bertempur dan berperang antara nafsu dan iman.
Hari ini di sisi lain kita bergembira, tapi di sisi lain kita ditinggalkan kembali oleh bulan suci Ramadan. 1 bulan kita bercengkrama, 1 bulan kita bersahanya, ada di dalam keindahan batin, kedamaian dan keindahan nuraniah, keindahan ruhani yang kita rasakan. Ada harapan besar di dalam bulan suci Ramadan bahwa kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tetap berlimpah untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya yang beriman sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang saya hormati, manusia berawal dari alam yang suci, dari alam yang damai, dari alam yang penuh dengan keindahan di hadapan Allah. Yang disebut manusia berada di alam lahur, di dalam mengikuti Ruhul Qudsi, berturbah dan bertakarub kepada Allah. Tiada beban duniawi, tiada kegelisahan, tiada apapun yang mencengkrama di dalam kehidupan yang mengganggunya. Itulah yang disebut dengan Ruhul Qudus, yang kemudian Allah turunkan kembali. Allah menciptakan kita di tahapan ruh riwani, yang kemudian Allah juga meneruskan perjalanan ruhaniah manusia sampai kepada ruh sultan. Dari ruh sultan itulah kemudian manusia dikembalikan dan diturunkan ke alam yang terendah, adalah kehidupan ruh jasmani. Saudara-saudaraku yang saya hormati, ruh jasmani inilah kemudian terhalang. Mata batin kita terhalang untuk bermusyahadah, menatap rahasia keagungan Allah, karena terhalang oleh kepentingan-kepentingan nafsu, terhalang oleh kepentingan-kepentingan jasmaniah, yang kemudian manusia bisa menjadi lebih hina daripada hewan, tetapi juga manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Ketika potensi ruhaniah, kudusinya, ruh kudusnya, ruh sultannya ditata sedemikian rupa dengan adanya syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, hari ini semuanya kita melaksanakan Idul Fitri. Ada janji Allah dan pernyataan Allah yang sedemikian indah, di mana idza kana Idul Fitri ba'athallahu malaikah. Ketika sampainya Idul Fitri, Allah mengutus kepada para malaikat, wa yaquluna ilal ardi wa yaqumuna 'ala syukat. Malaikat itu kemudian turun ke bumi, fa yunaduna bi sautin yasma'uhu jami'u khalqillah. Kemudian para malaikat memanggil seluruh mukmin dengan suara yang lantang. Semuanya mendengar kecuali manusia dan jin. Yaquluna ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, ukhruju ila rabbil karim. Keluarlah engkau dari kediamanmu menuju kepada Tuhanmu yang agung, menuju kepada Tuhanmu yang mulia. Yu'til ata'ala jazila wa yaghfiru dhanbal 'azim. Janji Allah ketika orang-orang yang beriman menginjakkan kakinya dari rumah menuju ke tempat-tempat ibadah, menuju masjid dan mushola, Allah Subhanahu wa taala yu'til ata'al jazil wa yaghfiru dhanbal 'azim. Janji Allah hari ini kita kembalikan kepada kesucian, seperti halnya kita berada di alam lahur. Hari ini kita berada di alam nasut, di alam kemanusiaan. Allah dengan segala janjinya akan mengembalikan manusia kepada jati dirinya, yaitu kembali ke asal kejadian, kembali ke asal fitrahnya, kembali kepada kesucian dirinya. Perjalanan panjang sebuah sejarah kehidupan manusia
adalah untuk mengembalikan sejarah kita. Dulu kita kembali dari sesuatu yang suci. Hari ini kita sedang berjuang, yang insya Allah dengan perjuangan kita selama 1 bulan, endingnya di hari raya Idul Fitri, Allah akan mengembalikan kita kepada kesucian. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Fa idza baraju ila musallahum qala Allahu lil malaikah ma jazaa'ul ajri. Allah berkata kepada para malaikat, apa yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, apa yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Qala Allahu lil malaikah ma jazaa'ul ajri idza amila fa yaquluna jazaa'uhu ay waffa ajruhu fa yaqulu subhanahu ushidukum anni qad ja'altu thawabahum ridhani wa maghfirati. Hari ini Allah hadiahkan untuk umat Rasulullah, umat yang dimuliakan Allah, umat yang tidak pernah diragukan untuk masuk ke dalam surganya. Maka umat-umat yang lain harap untuk masuk ke dalam surga sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya masuk ke dalam surgawinya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah nyatakan, inilah sebuah kegembiraan kita, bahwa ushidukum anni qad ja'altu thawabakum bidai wa maghfirati. Hari ini Allah persembahkan buat umat Rasulullah, menjadikan pahalanya, menjadikan balasannya ridhai wa maghfirati, keridhaan Allah. Nikmat yang tertinggi adalah keridhaan. Maka hari ini kita ridhokan hati kita ridhokan pikiran kita kepada siapapun. Jangan ada sesuatu yang mengganjal, yang menghalangi rasa ridho di dalam qalb kita, agar kita kembali kepada manusia yang sesungguhnya, yang disebut dengan ahsan taqwim. Saudara-saudaraku, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Idul Fitri adalah simbol bahwa hari ini orang-orang yang telah dipanggil Allah kembali ke alam rein, kembali ke alam barzakh. Idul Fitri orang yang berangkat dari rumah, ada yang berpakaian bagus, ada pula yang berjalan kaki, ada yang pula yang menggunakan kendaraan, ada yang dalam kegembiraan, dan ada pula hari ini tidak menutup kemungkinan sesungguhnya ada di dalam kesedihan. Karena itulah nilai-nilai atau filosofi dari perjalanan Idul Fitri adalah manusia berjalan dari rumahnya berjalan kaki. Ini sebagai ciri bahwa orang-orang yang sudah dipanggil Allah hari ini akan kembali. Ayah dan bunda kita yang sudah Allah panggil kehambaannya hari ini akan kembali. Kakek dan nenek kita, saudara kita, adik kawan kita, saudara kita yang sudah dipanggil mendahului kita hari ini, yang selama bulan suci Ramadan mereka dikasih keringanan oleh Allah untuk melihat, memandang sanak saudaranya, memandang sahabatnya, memandang keluarganya. Apakah mereka beriman? Apakah mereka berpuasa? Apakah mereka membaca Al-Quran? Apakah mereka berzikir? Apakah mereka bersedekah? Apakah mereka ada kepekaan sosial? Apakah mereka tumbuh kesabaran, dan kesadaran di dalam dirinya bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara? Saudara-saudara, karena itulah orang yang kembali ke alam barzakh. Hari ini ada yang berjalan kaki. Hari ini juga ada yang kemudian dengan berlari, ada yang dengan tersenyum, ada yang dengan tertawa, tetapi ada juga mereka yang kembali menangis menuju ke alam yang berbeda. Hari ini kembali ketika anak dan keturunannya, ketika seorang ayah dan ibu sudah dipanggil Allah, kemudian anaknya selama di bulan suci Ramadan tidak berbuat baik, tidak mendoakan, tidak berpuasa, tidak bersedekah, tidak membaca Al-Quran, maka ayah dan bundanya yang hari ini kembali penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan tangisan, kegelapan yang ditemukan ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada pancaran cahaya yang diberikan oleh anak dan keturunannya, oleh anak dan cucunya, oleh sahabatnya, oleh saudara. Saudara-saudaraku, bahwa kita perjalanan kehidupan dunia ini tentu saja akan kembali ke alam yang abadi, di mana memerlukan perbekalan yang cukup
di mana keimanan, keislaman dan amal salihah itulah yang harus kita persiapkan untuk menuju mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sedang fitri yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna sesungguhnya dari ibadah puasa? Adalah pencucian rohaniah, mencuci batin kita, mensucikan batin kita. Mari hari ini kita termenung sejenak, mengevaluasi setiap langkah, setiap pikiran, setiap detak jantung kita, setiap hari, setiap jam, setiap malam dan setiap siang. Adakah tidur kita lebih banyak daripada kita terjaga menghidupkan malam berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah tangan kita lebih banyak memegang tasbih dan membuka Al-Quran daripada memegang yang lain? Adakah mata kita selama 1 bulan lebih banyak memandang sesuatu yang tidak bernilai daripada memandang Al-Quran, ayat-ayat Allah yang di dalamnya ada pelajaran penting untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat? Adakah kaki kita lebih banyak melangkah ke tempat-tempat yang tidak ada artinya? Atau mungkinkah tangan kita lebih banyak bergerak untuk sesuatu yang tidak ada arti? Mari kita berintrospeksi hari ini. Mari kita memandang kepada kedalaman jiwa kita. Kita butuh sebuah kebaikan sebagai cahaya di dalam kehidupan nanti, sebuah perjalanan panjang yang akan kita hadapi. Di antara efek daripada sosial, daripada ibadah puasa, harus melahirkan beberapa hal di dalam diri kita. Yang pertama adalah melahirkan ketaatan di dalam diri kita. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Orang yang taat, yang beribadah, yang melaksanakan perintah-perintah Allah masih tergolong Allah menilainya dengan segala ketaatan. Walaupun ketaatan itu hanya sebatas sebuah harapan, yang harapan itu digantungkan kepada sesuatu yang bersifat duniawi. Adakah kita kemudian di dalam hati kita hari ini masih ada kebencian, masih ada kedengkian, masih ada ujub, masih ada riya? Masih adakah satu dendam yang tersimpan yang melekat di dalam jiwa kita kepada saudara-saudara kita yang mukmin? Adakah orang yang pernah menyakiti kita hari ini sudah kita ikrarkan bahwa mereka kita maafkan? Adakah doa-doa telah kita lantunkan ke ayah dan bunda kita yang sudah tiada? Adakah hati kita masih keras hari ini? Adakah kita sudah mampu menangis dengan tetesan air mata mengingat sesuatu yang sudah lalu? Adakah dosa-dosa kita hidup? Di akhir bulan suci Ramadan, di hari raya Idul Fitri ini, adakah tersisa keburukan cara berpikir, keburukan hati yang tersisa di dalam hati kita? Karena itulah ketaatan kemudian kita tingkatkan untuk menghapus segala sesuatu yang kotor di dalam jiwa kita. Manusia yang kembali kepada Allah bukan jasad. Manusia yang kembali kepada Allah rohaniahnya. Karena itulah modal untuk kembali kepada Allah. Bukanlah salatmu yang sedemikian lama, bukanlah membaca Al-Quran yang sedemikian hebat, bukanlah puasa yang sedemikian hebat. Itu adalah perangkat-perangkat dan cara-cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kemudian yang diterima di sisi Allah adalah kejernihan hati, kesucian jiwa. Inilah yang harus kita tata di dalam kehidupan dunia ini. Saudara-saudaraku, yang kedua, hendaknya melahirkan cinta kepada Allah. Adakah hari ini atau di malam-malam yang sudah lalu, adakah tangisan merindukan kepada Rasulullah? Adakah tangisan kita merindukan kepada Allah? Kita hanya merindukan karunia-Nya, kita hanya merindukan limpahan rezekinya. Kita berjalan ke sana kemari hanya mencari karunia-karunia yang dilimpahkan Allah. Adakah kita merindukan dan mencari siapa yang menciptakan rezeki? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberi minum, yang memberi makan? Semua sibuk dengan mencari Lailatul Qadar, tanggal-tanggal ganjil yang tiada biasanya ke masjid mencari Lailatul Qadar. Semuanya salah, terbalik. Lailatul Qadar bersifat sementara.
sementara, tetapi ketika melakukan sholat Lailatul Qadar dan berdoa dengan tangisan harapan duniawi, bukan Allah yang bicara, bukan Allah yang ingin tumbuh terasa ada eksistensi Allah di dalam hati kita, bukan sesuatu yang salah besar, akan tetapi harus dirubah. Yang kita cari adalah Allah. Bagaimana cahaya Allah ada di dalam hati kita sehingga ketika duduk tersimput tertadah tangan kita, ada kerinduan sehingga tangisan tanpa terasa, karena di situ ada gerak Allah, ada cahaya Allah, ada cahaya Rasulullah. Adakah kita membaca Al-Quran merindukan kepada Allah? Adakah kita ketika bersolawat kita merindukan kepada Rasulullah? Apakah hati kita masih keras hari ini? Apakah hati kita masih terkunci oleh karena kecintaan kita kepada dunia? Boleh kita mencari dan mengejar apapun, tapi hakikat yang harus kita cari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. In kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Ikutilah ajaranku, ikutilah sunnahku. Adakah kita sudah mengevaluasi bahwa kita termasuk orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul? Syarat untuk kita mencintai Allah, dan syarat kita untuk mencintai Rasulullah, dan syarat untuk Allah mencintai kepada kita, Rasul mencintai kepada kita, adalah dengan kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa hendaknya melahirkan kepribadian yang ahlullah. Ada orang yang ahli taat, ada orang yang ahli ibadah, berbeda tingkatannya. Kita mengejar kepada ahli Allah. Sudahkah kita menjadi ahli Allah? Siapakah mereka yang menjadi ahli Allah? Orang yang beribadah tidak ada orientasi materi. Orang yang beribadah tidak mengharapkan surga dan neraka, tidak mengharapkan surga dan tidak ingin doa dari dijauhkan dari neraka, akan tetapi sesungguhnya beribadah hanya untuk Allah, mencari Allah, merindukan Allah, pengabdian terhadap Allah, menundukkan dengan segala kehinaan dirinya kepada Allah. Hari ini mari kita buang kesombongan kita. Yang hati kita masih sombong, yang hati kita masih ujub, masih ria, masih ada kedengkian di dalam hati kita, jangan harap hari ini walaupun Allah menjanjikan ampunan rahmatnya dan ridhonya, ketika kita belum ridho kepada setiap sesama, tidak akan pernah cahaya keridhaan Allah sampai kepada kedalaman batin kita. Saudara-saudaraku, hari ini kemudian secara sosial, adakah kita selama bulan suci Ramadan berpikir dan memikirkan orang-orang duafa, janda-janda tua yang miskin, anak-anak yatim? Sudahkah kita maksimal? Kita kenyang sendiri. Ketika kita kenyang, kita lupa terhadap siapa yang lapar. Kita lupa kepada saudara kita yang mungkin dalam kesulitan. Hari ini banyak yang ada dalam kesulitan, yang tertangis, terseduh-seduh, yang menangis, terseduh-seduh banyak hari ini. Mungkin kita bisa berpakaian baik, bisa makan dengan enak, tapi banyak di pikiran sana di kampung-kampung yang jauh dari kota, mereka dengan segala kekurangannya. Itulah kemudian kesedihan yang harus kita rasakan. Adakah sudah tumbuh kepekaan sosial di dalam diri kita, kepekaan terhadap sebuah lingkungan? Karena itulah kebersamaan, persatuan hendaknya kita tingkatkan hasil daripada ibadah bulan suci Ramadan. Pikiran dan hati kita ubah kepada sesuatu yang lebih baik, karena itu adalah bagian dari amal yang akan diterima Allah. Syarat untuk bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa'ati, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah bukan hanya di akhirat nanti, tapi dia akan merasakan bertemu dengan Allah di dalam kehidupan dunia. Eksistensi Allah, keberadaan Allah terasa di dalam hati, sehingga hatinya penuh dengan kesadaran karena ada cahaya di dalamnya. Tidaklah kita takut ketika Allah mengancam bahwa kata Allah. Kita introspeksi ke dalam hati kita, jangan-jangan hati kita dikunci oleh Allah, sehingga kita tidak mau dan tidak mampu
menerima informasi tentang ilmu, informasi tentang kebaikan, cahaya hidayah itu kemudian lari dari diri kita. Tercampak hidayah itu dicampakkan oleh kita karena kita terlalu tertumpu kepada kehidupan dunia, terlalu fokus terhadap kehidupan dunia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga dari setiap kekurangan ibadah kita di bulan suci Ramadan, Allah sempurnakan setiap dosa dan kesalahan kita, ayah dan bunda kita dan saudara-saudara kita. Semoga Allah ampunkan, dan katakanlah hari ini kita ridho kepada setiap siapapun. Katakanlah hari ini bahwa kita ridho kepada Allah dan Rasulnya, kita ridho kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, semuanya. Karena itulah persyaratan untuk kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Barakallahu lana wa lakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita berdoa kepada Allah, lembutkan hati kita, kosongkan pikiran kita dari dunia, pancangkan hati dan pikiran kita mengingat kepada Allah dan Rasulnya, memohon ampunan dan ridhonya. Betapa banyak dan bertebarnya dosa-dosa kita di setiap langkah dan nafas kita. Hari ini semoga kita semua mendapatkan ampunan Allah, ampunan untuk ayah dan bunda kita semua, siapapun yang telah meninggalkan dunia, meninggalkan yang terlebih dahulu daripada kita. Suatu saat kita akan sama seperti mereka, kita akan datang kepada Allah, apakah dengan hati yang selamat atau tidak? Karena la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya malun wala banun, harta kekayaan yang kita hebatkan hari ini, yang kita banggakan hari ini, wala banun, dan tidak ada artinya anak yang kita banggakan hari ini, yang kita puja hari ini, keturunan dan nasab yang kita banggakan hari ini, illa man Allah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang jernih, hati yang suci, yang semata-mata adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di hari yang Kau muliakan, di hari kebahagiaan kami, tertanda tangan kami ya Allah ke hadirat Engkau. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa disebabkan kami malas, dosa yang disebabkan kami terlena, dosa yang disebabkan kami ceroboh, dosa yang disebabkan oleh kebodohan kami, yang kemalasan kami untuk menuntut ilmu, kemalasan kami untuk mengingat kepada Engkau, tertunduk kami, patuh kami terhadap hal-hal duniawi. Karena itulah ya Allah kami banyak melalaikan Engkau, pikiran kami lupa kepada Engkau, hati kami kosong dari mengingat Engkau. Karena itulah ya Allah di hari yang Kau janjikan dengan ampunan dan ridha, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah.
Jernihkanlah hati kami, sucikanlah hati kami, kembalikan kami ya Allah ke alam yang sesungguhnya, kepada kehidupan yang sesungguhnya, manusia yang sejati yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian, bertakwa dan bermusyahadah kepada ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, ayah kami yang masih ada, berikanlah petunjuk kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang tua yang soleh dan soleh. Ketika kami ditinggalkan oleh ayah dan bunda kami, ya Allah, ampunkanlah ayah dan bunda kami yang telah Engkau panggil. Hari ini mereka akan kembali kepada Engkau. Karena itulah kami memohon mewakili kepada mereka. Mereka sudah tidak mampu lagi berdoa ya Allah. Kamilah anaknya, kamilah cucunya, kamilah sahabatnya, kamilah keturunannya. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Mereka sekarang sedang bersiap-siap untuk kembali kepada Engkau. Mereka sedang bersiap-siap dan bergegas menuju kepada Engkau, kembali kepada sesuatu yang Engkau tetapkan ya Allah. Andaikan mereka masih memiliki dosa kekurangan dari dunia ini menuju ke alam barzakh, ya Allah, ringankanlah mereka, berikanlah cahaya di dalam kuburnya, berikanlah cahaya di alam barzakh, agar mereka mendapatkan kenikmatan dari setetes doa dari kami, dari doa-doa yang kami sanjungkan kepada-Mu. Kami persembahkan kebaikan kami kepada mereka. Ampunkanlah mereka, janganlah Engkau siksa mereka ya Allah, mereka sebabkan kesalahan dan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunkanlah kakek dan nenek kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, siapapun mereka, atas nama mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Ya Allah, ridhoilah mereka, ampunkanlah mereka. Kami yang hidup ya Allah, ampun kepada, mohon ridho darimu, mohon ridho dari Rasul. Sampaikanlah ya Allah salam kepada baginda Rasulullah, sampaikanlah salam kami ya Allah kepada baginda Rasulullah. Kami berharap syafaat beliau ya Allah, kami berharap syafaat beliau ya Allah, manusia yang agung, yang mulia, yang memancarkan cahaya cintanya kepada seluruh makhluk dan seluruh alam yang tidak pernah habis ya Allah. Tumbuhkanlah cinta kami kepada rindu kami kepadanya, agar kami bersaling dengan keinginan dan keagungannya ya Allah. Terimalah segala amal yang kami lakukan dan suci Ramadan, sempurnakan segala kekurangan yang telah terjadi di dalam diri kami, segala kecerobohan dan kesalahan kami ya Allah. Lipat gandakanlah kebaikan yang telah kami lakukan, jika Engkau itu anggap sebagai kebaikan untuk kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah Allah yang mudah diwariskan wa ilaihi qurba wa ma'rifah wal barakah ya ayyuhal Allahu alim wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.